lagi-lagi ada alif lam mim ya. Ada yang masih ingat apa itu artinya alif lam mim? Tidak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Tidak ada yang tahu ya. Kalau nanti ditanya apa itu alif lam mim, aku pernah penjelasannya itu dan saya artinya tidak ada yang tahu sebenarnya kan? Itu merupakan ayat-ayat mutasyabih ya, bukan ayat-ayat yang boleh ditafsir ya, tapi ayat-ayat yang mutasyabih, artinya hanya Allah yang tahu makna sebenarnya apa itu alif lam, seperti alif lam ra, toha ya dan seterusnya. Tadi kalimat yang seperti itu di awal Al-Quran hanya Allah yang tahu ya. Kemudian dikatakan ahasiban nasu ayyasruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun ya. Jadi ini ayat sering banyak yang angkat ketika temanya sebuah materi atau sebuah khutbah atau sebuah ceramah itu sebuah taksiat tentang ujian ya, maka selalu hadir ayat ini ya. Hasiban nasu ayyasruku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun ya. Kalau kita perhatikan di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan apakah manusia itu mengira ya bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman ya. Wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidaklah diuji. Tanda tanya ya. Jadi salah satu tanda tanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, apakah manusia itu mengira bahwasanya ketika mereka berkata saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala wa hum la yuftanun, kemudian mereka tidak akan diuji. Jadi ini membuktikan ya bahwasanya kita ini akan senantiasa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi hakikatnya kehidupan dunia ini adalah ujian. Ini sudah membuktikan di sini bahwasanya kita hidup di dunia ini hakikatnya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma ujian di sini berbeda-beda ya. Ada orang yang termasuk ilmu juga itu adalah ujian ya. Kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu, pemahaman yang bagus dalam agama itu juga ujian ya. Kita diberikan ujian berupa harta ya, bagus ya, pendapatan tak banyak harta, maka itu juga sebenarnya adalah ujian. Kita juga dikasih kehidupan yang mungkin biasa-biasa saja ya, pas-pasan, itu juga merupakan ujian. Dan bahkan sampai kita diberikan hidup yang begitu sempit ya, hidup yang mungkin dalam pandangan orang miskin ya, maka itu sejatinya adalah ujian semua ya. Tidak ada manusia yang tak lepas dari yang namanya ujian. Memang sudah jelas di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya, bahwasanya kita itu akan diuji. Cuma ujian kita itu juga bermacam-macam ya. Kita tidak katakan ada yang diuji dengan ilmu, ada orang yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan ya sesuatu yang mungkin ya kalau dalam pandangan manusia dia tidak akan sanggup. Tetapi yakinlah pasti kita semua akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini ya, yang banyak dalam Al-Quran, termasuk dalam surah Al-Baqarah ya, sering kita dengar ayat ini ya. Wala nabluwannakum bisyai'in ya minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wa basyyiris sabirin. Ya, kan ayat sebelum kalimat istirja ya, kalimat inna lillah. Di situ juga kalimat wala nabluwannakum, dan kami pasti akan menguji kalian ya. Sudah jelas di situ kita akan diuji ya. Kemudian di surah yang lain termasuk di surah Al-Anbiya ada juga di situ ya, bahwasanya manusia itu akan diuji dengan kebaikan dan keburukan kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di surah mana lagi? Al-Insan ada juga, hal ata 'alal insani illu minad dahri lam yakun syai'an mashkura ya, di ayat ini ya. Inna khalaqnal insana ya, inna khalaqnal insana ya. Di situ ayat yang berbunyi, saya lupa juga ayatnya. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtalihi ya.
dan kami hendak menjadikan manusia ini di bumi, kemudian Nabi tadi kata Allah Subhanahu wa taala, kami pasti akan menguji mereka. Nabi tadi kan akan menguji, ya. Jadi banyak dalam Al-Qur'an ini menyebutkan bahwa manusia ini akan diuji. Dan puncaknya kalau kita hafal surah Al-Mulk ya, di situ sudah jelas alladzi khalaqal mauta, apalagi wal hayata liyabluwakum, apalagi ayyukum ahsanu amal, ya. Nah, itulah puncak ujian sebenarnya. Ya. Makna dari apa yang diujikan oleh Allah Subhanahu wa taala itulah puncak. Ya, alladzi khalaqal mauta wal hayata. Dan Allah lah yang menjadikan kematian, kehidupan dan kematian itu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Untuk menguji kalian, ya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Ya. Tujuannya apa? Ahsanu amal. Siapa yang paling baik amalannya di antara kalian, ya. Itu tujuan ujian itu sendiri, ya. Bahwasanya kita ini diuji dengan kekayaan, dengan kemiskinan, dengan harta, dengan mungkin banyak masalah. Tujuannya adalah ahsanu amal. Siapa yang paling baik berbuat amal, ya. Apakah ketika kita diberikan harta itu kita akan berbuat baik? Kita akan rajin bersedekah, atau sebaliknya ketika kita diberikan harta kita seperti Qarun, ya, yang lupa daratan. Ketika disuruh berzakat katanya innama utituhu ala ilmin indi. Jawaban Qarun katanya, ya, dalam Al-Quran surah Al-Qasas yang pernah kita lalu sebelumnya bahasanya qala innama utituhu ala ilmin. Saya mendapatkan harta ini ya, semata-mata karena ya, ilmu saya. Tidak ada hubungannya Musa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya, padahal dulunya miskin. Ya, apakah kita seperti itu ketika diuji dengan kekayaan? Ya, kita berharap tidak seperti itu. Ya. Kata orang-orang terdahulu bahkan Rasulullah, tidak salah hadis ya, bahwasanya seseorang itu ketika diuji dengan kemiskinan rata-rata mereka lulus. Ya, biasa. Ketika seseorang diuji dengan kekayaan, ya ini yang biasa. Jarang umat Rasulullah itu ada yang bisa lolos ketika seseorang itu diuji dengan kekayaan. Sama dengan kita pada hari ini, ya. Ketika pas hidup, kemudian dikasih rezeki dapat uang 1 miliar, kira-kira Bapak kira apa kita lakukan Bapak? Kira-kira apa kita lakukan? Hah? Bukan kawin lagi. Saja seperti itu ya. Pisang itu. Seperti itu. Terlalu bahaya. Ya. Nabi Ayub ya diberikan penyakit luar biasa. Ada juga seorang nabi yang bahkan sampai hampir ratusan tahun tidak mendapatkan keturunan. Ujiannya semua luar biasa. Ya. Makanya Rasulullah mengatakan di sini, Nabi itu adalah manusia yang paling berat ujian. Ya, makanya mereka itu dikelompokkan semua dalam ya, orang-orang yang berada di Jannatul ya, surga Firdaus, Jannatul Firdaus, surga yang paling tertinggi. Mereka semua pasti di sana. Ya, kemudian Rasulullah menyebutkan setelah itu, setelah Nabi adalah kemudian orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh, ya, orang-orang yang senantiasa berbuat baik itu inti kata yang kedua. Senantiasa akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi itu tadi ujian kita itu tidak selamanya diberikan apa ya, kemiskinan. Jangan pernah berpikir ujian ini sesuatu yang khusus, tapi umum, ya. Seperti tadi kita jelaskan, ada orang yang diuji dengan keilmuan, ada orang yang diuji dengan harta, ya. Tergantung bagaimana kita melewatinya, ya. Apakah itu mendekatkan atau menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian Rasulullah menyebutkan lagi setelah orang-orang saleh yang tinggi ujiannya, disebutkan lagi kemudian yang semisalnya, ya. Semisalnya itu setelah orang-orang saleh, ya. Katanya setelah orang-orang saleh artinya orang-orang yang tidak terlalu saleh, biasa-biasa di keimanannya. Ini juga semua kali tak lepas. Bahkan Rasulullah di akhir ayat hadis ini menyebutkan bahwasanya, ya, seseorang itu diuji sesuai kadar agamanya, ya. Sesuai tingkatan agamanya. Kata Rasulullah, semakin tinggi, semakin teguh agama seseorang, ya, maka semakin akan ditambah ujiannya, ya. Jadi semakin kita mempunyai ilmu, ya,
kadar keilmuan kita tinggi itu termasuk ilmu agama di sini, maka itu kadar ujiannya juga cukup tinggi, ya. Jangan pernah merasa kita sudah di level ustaz, kiai, ya. Kita sudah mendapatkan gelar LC apa? Ujiannya itu tidak banyak. Kalau dari hadis ini dikatakan semakin tinggi kadar keilmuan agama atau keteguhan agama itu, maka semakin tinggi pula ujiannya, ya. Jadi mungkin kita biasa lihat-lihat ustaz itu, kiai-kiai, ya. Subhanallah hidupnya kelihatan baik-baik, ya. Tidak istilahnya apalah, ya, dalam keadaan kekurangan, ya. Tetapi ada tuh itu ujian, ada. Terkadang itu mereka itu banyak ujiannya, tidak bisa lepas dari nama ujian. Bisa jadi mungkin, ya, mereka itu dalam keadaan bagus dia hidup kelihatan, tapi ada juga ujian lainnya itu. Bisa jadi dia diuji dengan ilmunya, ya. Apakah dengan ilmu yang dia miliki dia bisa membela kebenaran, atau sebaliknya dengan ilmu yang dia miliki ini justru dia memperkeruh kebenaran. Dia yang membuatkan dalil-dalil tertentu untuk sesuatu yang haram ini bisa dijadikan, ya, halal, ya. Bisa jadi seperti itu mereka diuji, seperti itu. Jadi mereka itu tidak akan lepas dari namanya uji, apalagi orang yang kadar keagamaannya ini teguh Rasulullah, maka akan semakin tinggi juga ujiannya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu sudah jelas di sini, ya, di ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menguji hamba-Nya, ya. Jangan pernah merasa kita tidak akan diuji. Kita semua ini manusia pasti ada ujiannya, cuma berbeda-beda tingkat ujian itu, ya. Seperti yang tadi kita jelaskan, ya, ujian seperti itu, ya. Jadi walaqad fatanna alladziina min qablihim, ya. Allah juga mengatakan di sini, dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya. Jadi yang tadi kita sebutkan dalam hadis Rasulullah, orang-orang sebelum kita itu adalah orang-orang, ya, para nabi, ya, sebelum kita, ya, orang-orang soleh sebelum kita, ulama-ulama besar, ya, itu semua orang-orang sebelum kita, ya. Sudah jelas di sini Allah pernah menguji mereka, ya. Mereka sudah lama meninggal, tapi mereka juga meskipun orang-orang soleh tidak lepas dari yang namanya ujian, ya, seperti itu. Jadi mungkin seperti dulu kita tidak bisa jelaskan ke bawah.